لطيف يا 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 لطيف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أستغفر الله إنه كان غفارا 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha sulghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dil qadril azim wa ala alina billahil azim bi qadri adhamati dzatillahil azim fi kulli lamhati wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bi dawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dhalik wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta baina ruhi wan nafs zahira wa batina yaqadata wa manama waj'alha rabbi ruhan li dhati min jamil wujuh fid dunya qabla al akhirah ya azim. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah ya Muhammad ya nabiyir rahmah inna natawajjahu ila rabbina fi hajatina litudha. Allahumma syafi'u fina waqdi hajatina wa hajatal a'adhi jami hadhihi wa dabbir umurana wa umurahum ahsana tadbir wa akhtar lana wa lahum salihah fi kulli syai' warzuqna wa iyyahumul quwwata was sihhata wal afiyah wahfadna wa iyyahum minal amradi wal awarid wal afati was sirri wal ain wafat ahlana wat tullab wal ma'had wal madrasah wal bait wal iyal wansuruhum ala jamil a'dai wa rudakadahum fi nahrim amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzuka min syarri haulil arba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam muddata dzikri dzakirin wa sahbil ghafilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما نافعا وأوامر ربنا وإياك وارزقنا فهما نعلم به كيف نهجك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين حذ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمة يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات وافتح لنا باب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين فقد قال العارف بالله أمير أولياء الإمام ابن السكندري ثم الشارح الإمام عبد الله الشرقاوي رحمهم الله تعالى فنا بهما وعاد علينا بركاتهما وأسرارهما بخلف الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله bal anhadul himma fiha ilallah wa sarfiha musta'in bihi fil qudum alaihi fama zalat matiyatu matin la yaqiru qararuha daiman tisyaruha ila an anakhat bi hadratil quds niki pun ya. Wabisatul unsi mahallul mufatahah. Dari mana? Pundi niki? Mana? Ya? Pemazalat matiyatu azmatin matiyatu azmihi sakit azmatin juga bisa membuang mudhaf ilaih. Qala al-arif billah fama zalat mangko ora leren-leren apa matiyatu azmatin atau matiyatu azmihi. Fama zalat mangka ora gingsir-gingsir ora leren-leren apa matiyatu azmatin tumpakane sejo kang kuat nek matiyatu azmihi tunggangane sejane al-aqil ai azmuhu tegese ai azmi tegese sejo kuwate al-aqil asyabiha kang den surupani apa asyabiha kang den surupakaken apa azmah bil matiyati kelawan kendaraan kelan tumpaan bil matiyati kelawan kendaraan layak koru kang ora bisa tetep apa qararuha tetepe matiyah layak koru kang ora bisa tetep maksudnya bebas apa qararuha ketetepane matiyah li adami ma krana ora ana perkara yauku kang ngalang-alangi kang rintangi apa maha ing matiyah wa temaya ukuha wa temaya uku iku at-ta'alluq gumantung ghairillahi kelan liyane Allah subhanahu halimah suci Allah bayane ma minat dunya saka dunya tidak ada dunia yang menghalang-halangi sehingga bebas ya.
Wa kullu ma te perkara ya'uku kang ngalang-alangi apa ma as-salika ing wong kang ngambah anil wusuli. Ngalang-alangi anil wusuli sangka temeka nyambung minal karamat saking pira-pira kekeramatan wal mukasyafat lan pira-pira kebukae hijab wal mukasyafat lan pira-pira kebukae hijab wal ahwal lan pira-pira tingkah wal maqamat lan pira-pira maqam fa inna dzalika musid mungkon ma ya'ukus salik fa inna dzalika ma ya'ukus salik iku yukifu mandekaken apa dzalik iku yukifu mandekaken apa dzalik mati ya tau ing kendaraane salik mati ya tau ing kene salik anis suluki sanga ngambah wal qarar lan tetep bebas mau anis suluki sanga ngambah usul ilallah wal qarar lan tetep maksudnya bebas kemana-mana. Wal qarar maudi al-istiqrar wal qaralan tetep maudi al-istiqrar ing dalem panggonane amrih tetep nerima tetep wa makna kaunu qararuha la yaqarru annaha idza nazat fi maudi'in tartahlu anhu wala taj'alhu watonan wa makna kaunu qararuha iku wa makna kaunu qaralan utai maknane anane nggon tetepe matiyah iku layak qaru ora dadi tetep apa qararuha annaha sunmatiyah annasi matiyah iku idza nazalat nalikane leren manggon idza nazalna kali manggon to leren apa matiyah fi maudhi'in dalem siji panggonan tartakhilu mongko budal apa matiyah anhu saka maudhi' ini yang dimaksud bebas kemana-mana tidak tetap di tempat tetapnya wala taj'alu lan ora ndadekno apa matiyahu ing maudhi' wala taj'alu lan ora ndadekno apa matiyahu ing maudhi' watonan ing nggon panggonan to ing desa to ing negara ing mukim wala taj'alu ora ndadekaken apa matiyah hu ing maudhi' watonan ing panggonan tetep utawa ing desa atau negara. Jadi waton itu tempat berdiam, tempat tinggal. Watonan ing tempat tinggal. Fala yaskunu mongko ora manggon apa qalbuhu atine akil salik sama. Fala yaskun mongko ora manggon ora anteng apa qalbuhu atine salik atine akil ila syai'in maring suci mindalika saka mengkono mindalika saking mengkono kabeh tadi mindalika sangka mengkono mindalika saking mengkono mai ya'ukuha pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan selain Allah. Kama huwa kaya oleh utai akil kama huwa kaya akil utawa salik iku muqtadot tahakkuki kang den tatrapi nyataaken fi maqamiz zuhdi ing dalam maqam zuhud fi maqamiz zuhdi ing dalam maqamiz zuhud wa qauluhu tajawe musannif daiman tisyaruha Daud daiman tisyaruha
daiman hale langgeng tetep apa tisyaruha lumakune matiyah, jadi terus berjalan terus bergerak. Daiman hale tetep apa tisyaruha melakune matiyah aisairuha tegese lumakune matiyah utai lafal daiman tisyaruha iku kat tafsiri kaya nafsiri lima maring dawuh qablahu kang sadurunge daiman tisyaruha. Lafal daiman tisyaruha seperti menafsiri dawuh la yaqarru qararuha. Bisa la yakiru qararuha, qarra yakiru qarra yaqarru, makna tetap. Jadi daiman tisyaruha seperti menafsiri, artinya sama tafsir. Pada la yaqarru qararuha ditafsir dengan daiman tisyaruha. Ila an anakhat, lah ini terus berjalan. Ila an anakhat mukayento leren, ila an anakhat temukayento tetep ai khasalat ki hasil apa ai khasalat ki hasil apa matiyah wastaqarrat lan dadi tetep apa matiyah bi hadratil qudsi ana ngersane Allah kang maha suci. Pokoknya selain Allah tinggal, selain Allah tinggal, selain Allah tinggal sampai pada hadratil qudsi. Ai tanzi tegese dat kang den suciaken sangka sak liyane sifat-sifat liyane. Wahiyate hadratul qudsi iku hadratur rabbi ngersani Allah kang mengerani subhanahu halim suci Allah. Wa bisatil unsi lan lemee keayeman ketenangan. Wa bisatil unsi lan lemee ketenangan anteng. Ail bisa tegese lemek alladhiya bisat kulluman ta saben-saben wong jalasa kang lungguh sapa kulluman aling sibisat ladhi Allah.
والفضيلة الشرف والدرم وصلى الله subhanahu wa ta'ala ila an ana khatmu kayento markir. Kalau kendaraan diparkir, anakot itu ya ngandangno atau sampai ke tujuan. Kalau dulu kendaraan unta atau kuda itu dikandangkan, maksudnya diparkir sudah nyampe nyampe terminalnya. Ai khasalat wastaqarrat bi hadratil kursi ana ngersane Allah kang Maha Suci, ai tanzih. Wa ya ta hadratul kursi iku hadratur rabbi. Ngersane pangeran kang nyiptakaken subhanahu halimah suci sapa ar-rabb. Wa bisatil unsilan lemee kearingan ketenangan ail bisat tegese lemek Allah dia bisat lemek seperti ini dengan sebutan lain permadani Allah dia bisat kullu man tasamnuang jalasa kang lungguh sapa kullu man alinga seladi hasala moko hasil kudu kullu man apol unsu aring ta tenang wa ti unsu iku tilkal hadrah mengkono ngersani Allah ikutil kal hadrah mengkono ngersani Allah. Fasyabbaha nuli nyurpaaken sapa musannif ha ing fasyabbaha nuli nyurpaaken sapa musannif Imam Ibnu Al-Sekandari nyurpaaken ha ing bisatil unsi bihadrati malikin kelawan ngersane ratu azimin kang agung raja di raja yastarihu kang istirahat kang kepenak yastarihu kang amrih istirahat amrih kepenak sopal wufudu piro-piro tamu duta sopal wufudu pira-pira tamu pira-pira duta idza wasalu nalikane padha tumeka sapa wufud ilahi maring malikin azim bisat tadi yang disebut bisat wajalasulan padha lungguh sapa wufud ala bisate ing atase lemee malikin azim yang memang ruangan yang dengan permadani yang indah disiapkan untuk tamu-tamu. Kalau mereka sudah disilahkan duduk di situ, tenang karena sudah sama dengan bihadratil malik, sudah sowan. Hadirin hadirat mustami'at, salikin salikat, mutakharijin mutakharijat, musyahidin musyahidat, musyarikin musyarikat. Para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, rahimakumullah jami'an. Bahwa orang yang berakal dia akan memilih desa, negara, tempat tinggal yang langgeng. Dia akan meninggalkan tempat-tempat yang hanya sepintas, sejenak. Apalagi tempat-tempat yang sepintas sejenak itu bisa menghalang-halangi perjalanan. Bisa menjadi kendala, dia tidak akan bisa nyampe pada tujuan. Maka segera dia sifat kuping, bahasa Jawanya lari, tidak menoleh lagi kepada dunia yang hanya ampiran, yang hanya sejenak, tapi bisa menjegal mereka-mereka yang mau perjalanan jauh menuju akhirat. Orang yang berakal ya seperti itu.
Dia akan selalu mempertimbangkan untung ruginya. Kalau saya tinggal di dunia, ya memang tinggal di dunia. Artinya lalu tidak bercocok tanam di dunia, yang mana dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, mazra'atul akhirah. Karena kena godaan dunia, maka orang berakal akan melemparkan semua hal-hal yang menjadikan sebab dia tidak bisa beramal. Dia akan meninggalkan, melemparkan, melepaskan semua, bahkan melirik pun tidak. Karena melirik itu ada unsur-unsur menikmati. Maka dengan memejamkan matanya, dia lari, berpaling, ya, tidak menoleh lagi, meninggalkan dunia. Artinya tidak terkecoh dengan gebiar dunia ini. Tidak terkecoh dengan kesenangan-kesenangan dunia yang cepat hilangnya, cepat musnahnya, tidak abadi. Dia akan memilih yang abadi, karena ini tidak bisa diambil kesemuanya. Kenikmatan ini tidak bisa dua-duanya dibarengkan, karena antara dunia dan akhirat ini saling berlawanan. Kalau orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan dua-duanya, di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Harus diketahui hasanah di dunia itu adalah amal hasanat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahi kami di dunia dengan hasanah, yakni amal-amal sholihat. Bukan hasanah ini kesenangan, kenikmatan, bukan. Dunia tidak ada kenikmatan, tidak ada kesenangan, tidak ada happy. Ya. Tapi karena kita hidup di dunia, silakan hanya mencicipi saja, tapi jangan dianggap ini adalah makanan pokok kesenangan-kesenangan yang selama ini kita cari. Mencicipi yang kira-kira tidak membuat kita lupa bahwa kita ini adalah makhluk proyeksi akhirat. Makhluk yang memang diciptakan untuk akhirat. Sebuah hidup abadi di akhirat. Karena kita hidup di dunia, ya, bahkan ada perintah kulu washrobu. Al-Quran menyatakan makanlah, minumlah. Ingat, setelah itu ayatnya washkurulah. Ya, ada perintah syukur. Syukur itu mengakui bahwa semua itu anugerah Allah, yang mana semua anugerah itu diciptakan untuk sesuatu yang penting, yaitu ibadah. Kalau kalian makan, minum, setelah kuat tenaganya, gunakan untuk ibadah. Kekuatan itu gunakan untuk ibadah. Jadi khasanah di dunia itu amal-amal soleh, bukan kenikmatan, bukan kekayaan. Ya. Agar tidak bertentangan, karena antara khasanah dunia dan khasanah akhirat ini bisa padu. Tentu bukan nikmat, tapi apa? Amal-amal soleh. Karena di dunia ini yang kita rasakan sebetulnya bukan nikmat, hanya sekadar untuk alat. Bagaimana alat ini bisa menjadikan ibadah kita ini menjadi sempurna. Makanya kalau kerja, niatnya niat ingsun kerja kanggo sangune ibadah, kan begitu. Niat ingsun kerja kanggo sangune ibadah. Jadi kerjanya untuk sangunya ibadah, tujuannya ibadah. Jadi harus kita pahami, dan ini adalah pikiran orang berakal. Kalau kita masih belum memahami sampai ke situ, alhamdulillah sudah diberitahu. Berarti ada harapan kita bisa menjadi sedikit demi sedikit menjadi kelompoknya orang yang berakal. Kalau sekarang belum menjadi orang yang berakal, masih menganggap dunia ini sesuatu yang harus kita nikmati, kita belum menjadi kelompok-kelompok orang yang berakal, tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan. Kita sudah mendengar dawuhnya Imam Ibnu At-Taskandari dan Imam Syarqawi. Berarti itu tanda
Anggap saja pemberitahuan beliau-beliau ini sebagai tanda kita orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang dikehendaki tidak baik, tidak akan pernah mendengar kata-kata yang hikmah semacam ini. Orang yang dikehendaki tidak baik oleh Allah, orang yang tidak akan pernah mendengar kata-kata yang berhikmah. Makanya hadis menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, dikehendaki baik. Baik maksudnya ya amalnya banyak, husnul khotimah, berilmu, khair ya. Yufaqihu fiddin, maka orang itu difahamkan agama. Jadi kalau kita ini disenangkan pada agama, disenangkan pada hal-hal yang berhubungan dengan agama, disenangkan pada alat-alat yang menjadikan kita faham agama, berarti Allah menghendaki kita baik. Didengarkanlah, ditemukan dengan dahulu-dahulunya para ulama, termasuk Imam itu Sekandari dan Imam Syarqawi sebagai pesarah ini. Kita syukuri. Jadi itu tanda-tanda orang yang berakal, dia akan memilih kehidupan abadi, kenikmatan abadi, menganggap dunia ini bukan keabadian, nikmatnya bukan nikmat yang hakiki, kesenangannya bukan kesenangan yang sebenarnya, bahkan itu bisa menjadi jerat yang nyerimpeti perjalanan kita menuju akhirat. Makanya mereka tidak akan pernah menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya. Falam yattakhidha watona, kan begitu kemarin. Orang berakal tidak akan menjadikan dunia ini dan gebiarnya sebagai watona, tempat tinggalnya. Wala ja'ala sakana, dan tidak akan menjadikan sebagai tempat tinggal, tempat yang menjadikan ketenangan hidup, tidak. Bal anhadul himmah fiha ilallah. Bahkan ketemu dengan nikmat-nikmat kata orang di dunia ini, kesenangan-kesenangan orang ini justru malah membuat dia makin bergerak, makin semangat untuk menuju pada Allah. Karena itu dianggap ini akan menguji, akan menjadi serimpetan dalam perjalanan. Oleh karena itu famazalat matiyatu azmihi atau matiyatun la yaqarru qararuha. Perjalanan dia tidak pernah berhenti, jalan terus. Kenapa? Karena dunia sudah bisa disingkirkan. Kesenangan-kesenangan tidak dilirik sama sekali. Artinya dalam perjalanannya mulus, tidak ada gangguan, maka lancar. Famazalat matiyatu azmatin la yaqarru qararuha. Kendaraan semangat tujuan menuju akhirat, ya, tujuan yang semangat tadi digambarkan seperti kendaraan tidak pernah berhenti, la yaqarru qararuha. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalang-halangi. Kenapa? Karena yang menghalang-halangi sudah bisa disingkirkan. Kesenangan dunia, kesenangan apa? Kenikmatan makanan, kesenangan nafsu, kesenangan ini semua bisa disingkirkan semua. Sama dengan kendaraan, manakala dia sudah melewati semua rintangan-rintangan, ya. Kalau kamu ingin mulus perjalananmu lancar, jangan diindahkan gangguan-gangguan di tengah jalan. Ada apa di pinggir jalan, jangan menoleh, apalagi sampai berhenti. Kan orang Jawa biasanya gitu, gawoan lan kaketan. Di jalan saja kalau ada rame-rame, entah sepeda jatuh atau tabrakan, itu biasa orang datang semua berkerumun melihat, bukan menolong, melihat. Ya, hanya melihat, akhirnya macetlah kendaraan, menjadikan orang lain menjadi susah. Itu loh watak kita dimanapun. Kalau ada ribut-ribut dia ngelompok dia,
bergerombol, bukan menyelesaikan, tapi mendatangkan masalah baru. Ya. Membuat masalah baru itu malah. Akhirnya terjadi macet. Kalau sudah macet banyak orang yang dirugikan. Itulah dunia, selalu menarik-narik sesuatu yang saya tidak menganjurkan semuanya yang hadir ini, yang mendengar ini untuk meninggalkan dunia sama sekali. Karena Qur'annya menyatakan walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tapi jangan terlalu tamak, jangan terlalu ngoyo. Waktumu dihabiskan hanya untuk mencari dunia dan kesenangan. Berilah porsi yang lebih banyak untuk kepentingan akhirat. Loh, katanya ada hadis yang menyatakan ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika annaka tamutu ghadan. Itu bukan hadis. Qaulul ulama satu. Yang kedua, makna sisi awal dengan sisi kedua itu bertentangan. Nah, caranya apa? Upayakan bisa ketemu. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Nah, ini orang salah mengartikan seakan-akan hidup selamanya, cari yang banyak karena kita akan selamanya hidup di dunia. Kalau hanya sekadar-sekadar tidak cukup untuk hidup selamanya. Ini pengertian yang salah. Mestinya diartikan begini. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Apa? Tidak saya dapatkan sekarang, masih ada besok. Tidak besok, masih ada lusa. Tidak bisa 1 bulan ini, bulan. Kenapa? Karena merasa hidup lama. Tidak kena sekarang, kena besok. Tenang-tenang saja, santai-santai. Kan gitu mestinya. Nggih napa mboten? Jadi wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu, artinya santailah kamu di dalam menghadapi duniamu. Tapi bukan santai yang dalam arti malas, enggak, tetap. Apalagi dunia itu bisa kita niati mendapatkan pahala wajib. Nah, kalau kerja ke pasar, ke sawah, niatnya untuk mencarikan nafkah keluarga, kan wajib ini, pahala. Ya. Dagang biar saya bisa menghidupi keluarga, biar keluarga tenang, itu wajib pahalanya. Ganjarannya ganjaran wajib. Tapi jangan mengalahkan kepentingan akhirat. Nah, kalau diartikan seperti itu, upayakan, usahalah kamu dalam urusan duniamu seperti kamu hidup selamanya. Artinya tidak ngoyo. Sekarang ada masih, besok ada, wong hidup selamanya, besok ada, 1 tahun ada, 2 tahun, 10 tahun ada. Enggak ngoyo, enggak kena sekarang, kena tahun lagi, kan gitu. Akhirnya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Kalau urusan akhiratmu secepatnya, karena apa? Jadikan seakan-akan kamu mati besok. Wah, kalau saya masih besok mati, bagaimana pahalaku, bagaimana celenganku, enggak cukup. Akhirnya semangat dia, tidak nunda-nunda amal baiknya, kewajiban-kewajibannya. Karena apa? Karena dia telah meletakkan seakan-akan besok saya mati. Jadi seperti orang pokoknya wah maraton. Tapi urusan dunia seperti hidup selamanya, ya tenang. Tidak ada yang ngejar. Tidak ada rasa ingin berebut karena kesempatannya luas. Itu baru cocok antara separuh hadis dengan sisanya cocok. Tapi kalau diartikan berbuatlah kamu, bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seakan kamu hidup selama-lamanya. Berarti saya harus numpuk-numpuk harta yang banyak ini. Kalau bahasanya tidak ada waktu, sudah waktunya sholat. Lah ini bagaimana kalau bagaimana bisa numpuk harta banyak kalau dipotong sholat, dipotong.
Kalau diartikan ini arti yang salah. Arti yang benar, ka'annaka ta'isyu abada, seperti kamu hidup selamanya, tenang, ndak ngoyo, ndak tamak, ndak berebut. Wong besok saya masih hidup. Seminggu saya masih hidup sepertinya. 1 bulan saya masih hidup. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun saya masih hidup. 1000 tahun saya bisa. Tenang. Nah itu ya. Jadi Quran sendiri menyatakan wala tansa nasibaka minadun. Jangan lupa. Jangan lupa itu artinya sesuatu yang bukan pokok gitu ya. Yang pokok itu akhirat karena kita ini makhluk proyeksi akhirat. Makanya kalau sudah demikian sudah kita singkirkan semua dan biasanya ya orang begini itu istiqomah karena dia merasa tenang, rizkinya sudah ada yang ngatur, tidak ngoyo, bisa dijadwal saya kerjanya berapa jam sehari, besok seperti itu, tidak ngurangi, tidak nambahi, terjadilah sebuah istiqomah. Disinilah keistiqomahan itulah nanti bisa menjadikan keberkahan hidup, rizkinya datang tanpa disangka-sangka. Orang yang paling senang menerima rezeki itu yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau rezeki yang sudah disangka-sangka, 1 bulan saya gaji saya sekian, belum menerima semua sudah dipotong ini, potong itu, potong itu, ya. Baru bawa pulang sisanya, ketemu teman ditagih. Lah rokoknya ngutang, anunya ngutang, habis. Belum nyampe rumah sudah habis, ngutang lagi. Tidak ada kenyamanan hidup, nanti 1 bulan seperti itu. Ini rezeki yang sudah disangka-sangka. Tapi rezeki yang tidak disangka-sangka dan itu bagian kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa pada Allah, ibadahnya mempeng tapi tidak melupakan urusan duniawiyahnya, tapi hanya sebagai bekal ya, sebagai alat untuk memperkuat ibadahnya, dan dia melakukan semua aturan-aturan yang berlaku ditetapkan agama, ya ja'allahu makhraja. Allah membuka semua urusan-urusan, dibuka jalan, menjadi jalan keluar semua. Ada solusi kehidupan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan menganugerahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Loh itu bagian sampean kok. Sama tiba-tiba kok, loh, karena ketakwaan, keistiqomahan, entah tiba-tiba menemukan harta karun, siapa tahu. Rumahnya di belakang rumah dipaculi, tiba-tiba nerima harta. Loh kan bisa saja harta karun ini. Di mana? Atau tanahnya mengandung minyak apa, mineral apa yang pada akhirnya negara sangat butuh. Wah ini harta karun ini. Sama ya sudah, kamu pindah, saya beri kehidupan yang layak, saya jamin 7 turunan, tidak usah kerja, ya, karena tanahmu saya butuhkan demi untuk negara misalnya, diberikan rumah mentereng lebih luas, semua hidupnya sudah dijamin. Loh, bisa terjadi seperti itu. Itu termasuk rizqun min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka itu. Ya, kalau bisa saya katakan rezeki yang pas-pasan lah. Apa pas-pasan itu? Mau haji pas bisa. Mau beli mobil pas bisa. Lah kan pas-pasan ini. Pokoknya apa yang menjadi kebutuhan pas bisa dia. Lah ini ya, itu ya, tidak menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Jadi mulus jalannya, famazalat matiyatu azmatin atau matiyatu azmihi la yaqarru qararuha atau la yakiru qararuha li adami ma ya'uquha wa ta'alluq bi ghairillah. Penghalang itu ta'alluq bi ghairillah minad dunya. Ati sing nyantol ke dunia kesenangan itulah penghalang perjalanan kita. Garai
rizki min haitsu la yahtasib tadi tidak datang-datang. Itu jadi kalau sampean merasakan katanya rizki min haitsu la yahtasib itu bagian kita. Kapan ya kita merasakan kok tidak pernah? Ya karena apa? Hati kita ini masih hubungan dengan dunia, kesenangan, ngelamun dunia itu masih kuat. Tidak datang-datang. Padahal coba kalau kita tinggalkan, ya kita coba latih karena dunia itu begitu ya. Dan kemarin kan saya ceritakan ada seorang santri sholat malamnya tidak pernah khusyuk, sudah dibuat tidak konsentrasi lah. Akhirnya lapor ke kiainya, kiai saya ini beberapa malam kalau tahajud ini tidak pernah khusyuk. Maunya lapor begitu, tapi didahului oleh setan. Setan lapor ke kiainya, kiai murid sampean ini beling. Kenapa kok beling? Dunia itu kan anak saya ini ibunya. Pikirannya itu masih dunia dia itu. Ya. Nah kalau dunia diganggu-ganggu, saya sebagai orang tuanya, saya tidak terima, saya buat ruwet hidupnya. Saya buat tidak khusyuk dia. Nah dia mau lapor ke sampean karena dia merasa tidak pernah khusyuk. Akhirnya kiainya, daripada santri saya datang dulu, saya dulu datang. Wah ini antara santri dan kiai ini pas ini. Datang hati-hati loh. Kamu ganggu miliknya setan. Loh apa kiai? Ya itu kamu dunia kesenangan itu kamu. Makanya ibadahmu tidak bisa khusyuk. Karena kesenangan-kesenangan itu ibarat anaknya setan. Kalau anaknya setan itu kamu ganggu, artinya kamu senangi, setan tidak membiarkan. Sampai kamu melepaskan ini. Lepaskan itu semua. Akhirnya dilepaskan kesenangan-kesenangan ini, ketemulah dengan yang namanya khusyuk itu tadi. Nah ini ya, kita harus tahu ini. Ya. Wa kullu ma ya'qul salik an usul minal karamat wal kamusal afal maqamat, bahkan keramat mukasyafat akhwal itu bisa menjadi penghalang juga. Tujuannya ke Allah kok malah condong ke keramat. Kapan saya bisa ngaji hikam lalu bisa melayang-layang? Kalau ke Inggris sudah tidak naik pesawat, cukup saya terbang. Ini penghalang juga itu sebetulnya. Walaupun untuk sebagian kita itu sudah merupakan tanda kewalian ya. Tapi kalau hati ini ta'alluqnya tergantung dengan itu semua, bisa-bisa tidak nyampe kita. Fa inna dzalika kufumati atau anis suluk. Semua itu akan menghentikan perjalanannya. Wal qarar maudu'il istiqrar. Qarar itu tempat tinggal, tempat menetap. Nah, jadi begitu ya. Jadi seperti itu, luar biasa ini Imam Sakandari membersihkan hati kita ya. Menyuci hati kita agar kita sedikit mulai memikirkan kepentingan akhirat ini tadi. Artinya orang yang berakal tidak pernah berhenti selama di dunia, terus dia berjalan, tidak tergoda dan tertipu oleh kesenangan dunia, karena dia sudah mampu menyingkirkan rintangan-rintangan tersebut sehingga jalannya mulus sampai nyampe ilaan anakhot bihadratil, sehingga dia sampai kendaraannya sampai ke tempat tujuan, diparkir, kalau tidak dikandangkan, disitulah dia sudah nyampe, walaupun belum ketemu tapi sudah dipinarakkan di ruangan permadani yang di situ tempatnya tamu-tamu akan ditemui. Ya, tamu-tamu akan ditemui. Ini nyampe pada ruang tamu itu sudah sama dengan ketemu sudah. Wabisatul unsi. Ya.
Nah inilah. Jadi dia terus berjalan. Nah, lalu ketemu itu, ya tadi kita sudah nyampe Allahumma amin ya. Kita sudah nyampe pada ruangan tamu-tamu. Ruangan tamu kita sedang sowan kepada Allah. Kita sudah nyampe pada tempat ruangan pertemuan itu tadi. Nah, untuk selanjutnya setelah di ruangan itu ada proses lagi Mas. Apa? Tsumma bayyana sifati tilkal hadrah. Tsumma bayan kargen nerangaken sapa musannif sifati tilkal hadrah ing pira-pira sifate mengkono-kono hadratillah, sowan ing ngersani Allah. Seperti apa sowan itu? Macam-macam. Dan itu juga menurut kadar semangat. Belum tentu orang mau ke Jakarta bareng-bareng semangatnya sama, belum tentu. Semua semangat, tapi ada kadarnya. Ada 100%, 90%, 80%, 70%, tapi semua semangat. Orang suluk juga begitu. Beda-beda semangatnya, himmahnya itu tadi. Azimahnya atau apa? Azamnya. Azamnya itu tadi disebutkan di situ matiatu azmihi itu beda-beda. Bikoli kelawan dawe musannaf rupane mahallul mufatahati. Mahallul mufatahati utai panggonane buka. Orang sowan itu kan mosok nyelonong. Kan tok-tok dulu ya. Kula nuwun dulu dibukakan. Nah ini mahallul mufatahati utai panggonane buka ing hadratillah. Ail fatah tegese buka anil qulub sangka ati, sangka pira-pira ati. Ya, bukanya dengan hati. Ini kan untuk takriban lil fahmi, memudahkan pemahaman kita. Sowan pada Allah itu jangan digambarkan fisik. Ya, jangan digambarkan walaupun ada gerakan fisik. Salat itu kan sowan pada Allah. Ya. Lah gerakannya sholat, tapi sowannya ini yang tidak bisa digambarkan secara fisik. Wal muwajahatulan madhep, ail iqbal tegese ngadep minallahi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Muwajah itu kan dep-depan artinya, muwajah itu kan musyarakah. Tamunya madhab, tuan rumahnya madhab, itu muwajahah namanya. Mufatahah juga seperti itu. Tamunya hatinya dibersihkan tadi, lalu pemilik rumah membukakan, Allah membukakan hati dengan nur. Kita sowannya dengan hati. Wal mujalasalan lelungguan. Musyarakah semua. Wal mujal lelungguan gambari bi ayyasira kento dadi sapa Allah subhanahu halimah suci Allah dadi iku hadiran dat kang hadir ma'u sertane salik atau akil ma'u sertane salik. Wal mukhadasalan omong-omongan ya antara salik dengan Allah terjadi pembicaraan, tapi bil qalbi lah ya, bil qalbi. Bi ayyukal lima kata dawi sapa Allahu ing salik, bi ayyukal lima kan dawi sapa Allahu salik fi sirri ing dalam lakon atine salik. Jadi hati kita diajak bicara. Ya. Tiba-tiba hati kita itu terbuka menemukan sir-sir bil ma'arifi kelam pira-pira kemakrifatan, bil ma'arifi kelam pira kemakrifatan la asrari pira-pira rahasia. Wal asrar rahasia di sekitar kita rahasianya miliaran.
Ini yang belum kita temukan, belum kita garap. Wal musyahadalan persaksian atau saling saksi. Wal musyahadalan persaksian atau saling wal mutola'ah gambare bi ayu syahida bi ayu syahidahu bi batinihi bi ayu syahida kanten nyakseni sapa salik hu ing Allah bi batini kelan batine salik ba'da ghaibatihi ing dalem sawise ghaibe salik ba'da ghaibatihi ing dalem sawise ghaibe sirnane salik an khisi sangka rasa to sangka khis fisik an khisi sangka fisike to rasane salik, artinya dirinya sudah dianggap maktum sudah dianggap gaib, baru dia naik musyahadah. Wal mutolaati lan saling mutolaah. Kalau mutolaah itu artinya yang deres kalau kita, tapi maksud mutolaah ini naik ke pangkat yang makom yang tinggi sehingga berdua mutolaah saling melihat, tapi melihatnya dengan hati. Bi ayyatamakkana, kalau orang sudah mutolaah melihat nyata sudah tidak bisa ingkar, mancep. Bi ayyatamakkana klento dadi tumancep, dadi tetep sapa salik minal musyahadati sangka musyahadah naik menjadi mutolaah. Wayat tali ulan ningali sapa salik ala ulumil ghaibi ing atas ilmu ghaib. Fa inna syakhsa mongko senete awa-awaan. Fa inna syakhsa mongko awa-awaan idza dakhala nalikane mlebu sapa syakhs ila hadrati malikin maring ngersane raja azimin kang agung. Umpama ini seseorang kok mertamu dan ditemui oleh raja agung, raja yang katakan sangat disegani, ya, min muluki dunya saka pira-pira rajane dunya, yaksulu mongko hasilau keduwe sakhs awalan dalam kawitane apal mufatahatu saling buka. Kalau kita sowan ke raja yang agung, pertama kan kenalan dulu ya. Mufatahah itu bisa dengan kenalan. Gambari bi ayyu fatihah klento buka sapa dalikal maliku mengkono-mengkono raja bisalami kelawan uluk salam. Bisa diartikan bi ayyu fatihah klento ngawiti sapa salik dalikal malik ing mengkono-mengkono raja bisal uluk salam wa yufatihah lan yento buka sapa malik hu ing sakhs birroti lan jawab. Jadi yang tamu ini begitu sowan ditemui, assalamualaikum ya raja yang adil, raja yang anggun, raja yang berwibawa, dibalas oleh raja. Ini mufatahah. Itu kalau gambaran dengan orang-orang di dunia, dengan raja-raja di dunia seperti itu. Kepada Allah juga begitu. Hatinya menyapa Allah. Ya, Allah membalasnya. Bi'ayyuk bilak lento birrodi summal muwajan karena ngadepi, maksudnya muwajahah, bertemu, dep-depan. Summal muwajan karena dep-depan bi'ayyuk bila. Bi ayyub bilang kita madhep sapa salik ali ngetasi Allah atau Malik, ini kalau contoh Malik tadi, al-sim Malik biwajhi kelan wajahe sakhs. Setelah uluk salam lalu menghadap, saling menghadap. Ya, setelah uluk salam dijawab lalu menghadap. Faqad yakunu mongko terkadang ana apa halus salam tingkai uluk salam. Apa halus salam tinggal ane mu'ridon
Mengko anu sangka sakes, maksudnya bisa juga waktu tamu tadi mengucapkan assalamualaikum, raja jawab waalaikumsalam tapi tidak ngedap, masih miring atau bagaimana, itu mufatahahnya, lalu menghadapi ngadep ya, menghadapi tamu tadi. Ini terkadang bisa untuk kenyataan memang begitu. Kadang orang diului salam kan masih posisi belum menghadap, tapi setelah itu terus menghadap. Sudah jawab tadi, di saat dia posisinya masih belum lurus sudah jawab. Tsummal mujalasah, setelah muwajahah ya, mufatahah muwajah, tsummal mujalasah, kari-kari lelungguan, duduk binara inggih. Kalau tamu-tamu ini biayi jelisa kento ngelungguaken sapa malik hu ing sakes baina yade ing dalem ngarepe malik. Binara mriki sini duduk sini. Maka terjadilah mujalasah. Setelah mujalasah tsummal muhadasatu. Tsummal muhadasatu kari omong-omongan ai takallum tegese guneman ma'al sertani malik. Tamune mulai diajak bicara. Atau tamu yang mendahului bicara lalu dijawab oleh pemilik rumah atau malik tadi itu, raja itu. Li'anna dzalika harusnya mukun muhadasa iku samaratul mujalasati wae lelungguan. Li'anna dzalika mukun muhadasa iku samaratul mujalasati wae lelungguan, karena duduk lalu ini muhadasa bicara, memulai bicara. Mulai bicara itu setelah duduk, bukan waktu berdiri masih di pintu itu. Itu tata keramanya. Ya. Urut-urutannya seperti itu. Lalu tsummal musyahadan kari-kari nyekseni, saling nyekseni. Tsummal musyahadan kari-kari saling nyekseni. Wa dzalika tsummal musyahada annal malika, setunutai rojo tadi, raja yang agung, iku qad yakunu terkadang ono sapa malik ono iku sahiba jalalin, raja kang anduweni kemuliaan. Iku sahiba jalalin, raja kang anduweni kemuliaan. Fala yalzamu muka ora netepaken, ora tetep minal julus sangka lungguh baina yade ing dalem ngarepe malik wal muhadasalan omong-omongan ma'au sertani malik apa musyahadatu ningali to nyekseni malik, belum tentu. Nah kalau rajanya orang yang sangat mulia bisa juga diberi selambu, diberi hijab atau tentara yang menghalang-halangi, menjaga dan sebagainya. Tidak langsung, bisa juga begitu. Bisa juga begitu. Ya. Kalau rajanya ini betul-betul, tapi sudah bangga, sudah menjadi tamunya ini. Itu wal mukhadasah, lantai omongan ma'as sertani malik iku musyahadatu, nyekseni to, saling nyekseni ing malik. Bal yutriku balik diluaken, bal yutriku balik dingkluaken, bal yutriku balik dingkluaken sapa malik jalis jauh ing wong nguwari lungguh malik, jalisa ing wong kang nguwari lungguh malik rok sau ing sirai jalis. Kadang tamunya takut mau melihat ini karena rajanya sangat berwibawa. Sudah ditemui, sudah berhadapan, sudah omong-omongan tapi dengan menunduk begini. Ya, menunduk begini. Tidak berani melirik, tidak berani. Gitu. Bisa terjadi seperti itu. Fala yalzamu qara tetep minal julus sangka lungguh baina idil ngarepe malik wal muhadasa omong-omongan ma'asir malik apa musyahadatuhu, nyekseni atau saling nyekseni ing malik.
bal yutriku balik dingkul akan sapa Malik jalisa ing serawungan lunggune Malik roksa ing sirahe jalis min haibatihi sangka sifat haibai wibawae Malik. Bisa terjadi. Itu kalau ke raja dunia. Tapi kalau ke Allah langsung. Tapi dengan hati ya, langsung. Ini hanya contoh untuk mempercepat pemahaman saja, mendekatkan. Wabil mutolaati lan kelawan saling ningali apa musyahadatul ahwal nyaksani pira-pira tingkah al batina kang bangsa batin. Orang kalau sudah melihat ada tambahan persaksian yaitu ahwal-ahwal batinah, entah sahibul baitnya ini keluar nurnya atau kata-katanya sangat indah yang penuh dengan kesopanan, bisa. Fa innahu loncat mestinya min haibati tsummal mutala'al latiyat. Oh ya, tsummal mutala'an kari-kari mutala'ah ningali, saling ningali allati mutala'ah hiyatilati iku tumakkinu netepaken apa lati al musyahada ing nyekseni, saling nyekseni. Itu makna pertama. Au yuradu den karepaken bil musyahadati kelan makna musyahadah atau arti musyahadah itu begini, musyahadatul ahwal nyekseni pira-pira tingkah adh-dhahir kang dhahir. Wabil mutolati lan klan den karepaken ai wa yuradu bil mutolaa wabil mutolati lan kelawan saling ningali apa musyahadatul ahwal nyekseni pira tingkah al batin kang batin. Jadi kalau musyahadah itu musyahadatul ahwalil dhahira, kalau mutolaa itu mutolaa musyahadatul ahwalil batinah. Artinya mutolaa itu masih lebih tinggi dari musyahadah, makam lebih tinggi. Fa innal sekakan fa innal mongko sing kelakan la yu'rafu ora den wuri apa halul maliki tingkai raja batinan dalam batine illa ba'da syiddatit ta'ammul angin dalam sase bangete angen-angen musyahadah zahir tadi. Jadi musyahadah batin didahului musyahadah zahir. Setelah menyaksikan secara zahir lalu pikiran ini berputar sifat-sifatnya seperti ini barulah ketemu musyahadah batin. Fahada mukati madkur itu fa inna syasa ila akhirih iku haluman tingkai wong wasala kang temuka sapa man ila hadrati malikin maring ngersane raja min muluki dunya saking raja dunya. Itu untuk raja dunia mengalami makom-makom seperti itu. Mufatahah dulu ya, mufatahah, lalu yang kedua muwajahah, setelah muwajahah mujalasa, setelah mujalasa muhadasa, setelah muhadasa adalah musyahadah, setelah musyahadah mutolaah. Itu saja juga berlaku manakala kita ketemu dengan raja yang wibawa, sangat berwibawa. Ada 6 sifat yang akan makom yang perlu kita ketahui sampai mutolaah tadi itu. Wa kadzalika mengkene haluman wasola as-saliku tengkang ngamba wusul ilallah. Sampean semua juga akan seperti ini dalam peribadatan, dalam suluk panjenengan semua. Idza wasolna ketemu sapa salik ila hadratil maula maring ngersane Allah kang melindungi subhanahu halimah suci maula fa innahu mongko seni maula iku yuqabilu madepi sapa maula nerima sapa maula iku yuqabilu
nerima to madhepi sapa malahu ing salik bi anwa'in kan pira-pira macem minal futuhat saking pira pembukaan wal karamat pira-pira kemuliaan wattu khaflan pira-pira peparing asania kang hadiah asania kang agung wal ulum lan ilmu wal ma'arif lan ma'rifat ar-rabbani kang bangsa pengean allati la ya'rifu allati ya futuhat karamat tukhaf ulum ma'arif la ya'rifu kang ora ngerti ora bisa ngerti tafasilah ing rinci-rinciane kabeh mau futuhat karamat tukhaf sania ulum illa man angin wong wasala kang temeka sapa man hunaka ing dalem kono panggonan. Kita masih ngelamun lah. Futuhat itu seperti apa? Muwajahat itu seperti apa? Rasanya seperti apa? Ya, lalu muhadasat, ya, lalu musyahadat, lalu mutolaat. Ini akan dirasakan kalau kita sudah nyampe. Merasakan wadakolan ngicipi sapa man madako ahlil qurub madako ahlil qurabi ing pengincipe ahline wong kang padha keparek marang Allah wa tamkin lan den kongangaken usul ilallah ja'ala muga-muga ndadekno nang kita sapa Allah wa iyyakum lan panjenengan semuanya minhum sangka golongane ahlul qurab wat tamkin bimanni kelan anugerah Allah wa karamilan kelomanane Allah amin. Jadi gambaran ketemu raja itu saja ada lapis-lapis makom harus dilalui. Kepada Allah juga begitu, ada lapis-lapis dan ada kadar tebal tipisnya semangat himmah itu tadi. Ya. Azam itu tadi. Ya. Tapi pasti nyampe kalau ada kesungguhan. Bahkan nyampenya ada yang lebih cepat. Ya, ada yang memang ya tumuk-tumuk gitu ya. Tapi pasti. Ya, sedikit demi sedikit tapi pasti gitu. Daripada tidak sama sekali. Ya. Pokoknya jangan membayangkan yang super cepat itu tadi. Ya, karena ujian kita terlalu banyak. Gangguan kita terlalu banyak. Bisa di luar rumah, bisa di dalam rumah. Bisa apa saja menjadi gangguan. Tapi siapa yang mampu mengatasi semua gangguan, insya Allah cepat juga bisa. Ya. Kalau orang di atas gunung karena tidak ada gangguan di tempat yang sepi cepat usul ilallah wajar. Tapi kalau orang di Surabaya kok tiba-tiba usul ilallah dengan cepat, ini yang luar biasa. Ini baru berita. Kalau orang di puncak gunung cepat jadi wali itu biasa umum. Tapi orang di Surabaya kok cepat jadi wali itu baru berita. Baru sesuatu yang luar biasa. Fasaratil hadrah mu'assasa qulubihim ilaiha ya'wun wa fiha yaskunun. Panjang ini wallahu alam bissawab. Mungkin ada pertanyaan. Dihafalkan yang 6 tadi ya. Makom-makom tadi agar dihafalkan. Ya, makom mufatahah, muwajahah, lalu mujalasah, muhadasah, musyahadah, mutola'ah. Dihafalkan biar menjadi penyemangat. Ya, ibu-ibu ambek ngoceki bawang dihafalno niki. Goreng tempe. Sehingga semua itu akan mengendapkan rasa sifat-sifat yang gangguan dunia ini. Paling tidak kita sudah mengingat-ingat ini.
Jadi ingatan kita tidak diganggu oleh dunia dan sekitarnya. Dunia dan sekitarnya. Jadi seperti itu. Monggo. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pertanyaan dari Bapak Rasul Kapas Baru, Surabaya. Rukun iman yang keenam adalah percaya dengan adanya qada dan qadarnya Allah. Sehubungan dengan rukun iman tersebut, ada cerita singkat. Fulan di Lauhul Mahfud takdirnya ahli neraka, naudzubillah. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, si fulan ini mengerjakan amal soleh sampai akhir hayatnya. Pertanyaan, mampukah amal soleh tadi merubah takdir yang ada di Lauhul Mahfud? Mohon keterangan. Jadi begini, Lauh Mahfud itu ibarat buku stambuk, buku besar. Ya, buku besar. Semua ada, rencana kita, kerentek kita, keinginan kita itu sudah ada di sana semua. Jadi ada tulisan si A, kalau hari ini dia begini, dia akan begini. Tapi kalau hari ini dia begitu, dia akan begitu. Semua sudah ada catatan. Sekecil apapun, itu ada di Ummul Kitab yang kita kenal dengan Lauh Mahfud. Lalu ada takdir atau qada yang disebut ibrom. Sudah dikeluarkan rinciannya. Kalau tadi kan masih gembelengan ya, masih. Ini rinciannya. Nah, rinciannya ini tidak bisa berubah. Jadi kalau dia memang ahli neraka, dia terus akan melakukan hal yang menyebabkan dia ahli neraka terus. Ya. Kalau sempat dia melakukan kebaikan, yaitu hanya intermezzo tapi tidak sampai merubah itu tadi. Nah kalau seperti gambaran tadi itu, ada seorang katakanlah dia selama hidupnya bermaksiat, tiba-tiba menghadapi mati kurang 1 minggu dia berbuat baik, akhirnya husnul khotimah. Itu ya masuk pada catatan itu, masuk pada catatan di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud itu disebut Ummul Kitab, babonan, catatan takdir, amal, semuanya di situ. Ya, semua di situ dikumpulkan di situ. Nah ini yang bisa A bisa B itu, yang di sana itu. Tapi yang sudah mubrom, ya sudah dikatakanlah ibarat SK itu sudah diterima. Nah ini pasti ini sudah tidak bisa berubah lagi gitu. Jadi masih ada kemungkinan orang kan di hadis kitab Riyadhus Shalihin ada cerita seorang yang membunuh 99 orang. Lalu dia ingin tobat. Tobat. Akhirnya dia ingin tanya ke seorang kiai. Ada kiai yang alim, jauh tapi dia berjalan menuju ke kiai ini untuk bertanya, masih bisakah dia diterima tobatnya, dia sudah membunuh sekian orang. Kiai terkejut, kok 90 orang dibunuh, tidak bisa kamu, tidak akan bisa diterima tobatmu. Membunuh orang satu saja, man qatala ini ka'an nama qatalan nasa jami'a. Satu nyawa saja sama dengan membunuh orang banyak. Ini sudah banyak sekali. Tidak bisa. Karena jawabannya begitu, tanpa ada jawaban kata yang memberikan ketenangan dan solusi, malah tersinggung orang bertanya ini, dibunuh sekali, jangkep 100. Kiainya dibunuh sekalian. Akhirnya dia tetap semangat cari. Cari
karena di perjalanan akhirnya kepayahan dan mati di tengah jalan. Nah, malaikat ini dua antara malaikat katakan surga dan malaikat Malik berebutlah katakan. Ini orang ini ahli neraka ini katanya. Lalu dihitung. Ya, waktu itu digambarkan di situ dihitung jaraknya. Kemana tujuannya? Lebih dekat mana? Lebih jauh mana antara yang belum benar dengan yang benar? Katakanlah seperti itu. Akhirnya justru malah menjadikan sebab dia diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Karena azam yang kuat itu tadi sudah dicatat. Ya, sudah dicatat. Jadi ada hadis juga yang menyatakan ada seorang yang beramal baik, surga ini hanya tinggal satu langkah. Sudah 99, sekian persen surga. Tiba-tiba di akhir hidupnya satu hari berbuat kemaksiatan, tidak jadi masuk surga, masuk neraka. Begitu pula sebaliknya, orang yang amalnya jahat, dia 99 sekian persen neraka, tiba-tiba di akhir husnul khatimah tobat. Tapi harus diingat, tobat di akhir usia umur itu yang kira-kira setelah tobat masih dia bisa melakukan kebaikan itu tadi. Ya. Paling tidak azam lah. Tapi yang jelas bisa melakukan kebaikan. Karena memang hadisnya innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah akan menerima taubatnya seorang yang bertobat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Artinya apa? Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi dia. Ya, kalau nyawa sudah tidak bisa berbuat kebaikan sedikit pun tidak bisa, makanya tertutup dia. Tapi kalau masih bisa, ini masih ada harapan. Jadi begitu Lauh Mahfuz itu ibarat stambuk buku besar, ya, ketentuan yang menentukan yaitu tadi. Nah, di buku besar itu ada beberapa pilihan itu, alternatif. Kalau dia begini dia akan begini, kalau dia begini akan begini, rinci semua. Ya itu. Jadi ini membuat takdir itu sebetulnya memberi semangat bagi kita untuk beramal. Karena kita tidak tahu nanti ada apa. Karena tidak tahu di apa itu tadilah berkesempatan kita mempunyai kesempatan untuk mengisi dengan kebaikan. Kalau sudah takdir pasti nanti saya begini, nah ini banyak orang menjadi putus asa. Kalau tidak tahu nanti apa, besok apa, justru inilah kita punya motivasi untuk mengisinya dengan kebaikan. Jadi jangan takdir itu malah menjadikan kita tidak berbuat apa-apa, justru bisa memotivasi kita melakukan apa-apa yang baik. Begitu. Sampun. Sampun cukup. Nah, cukup ya? Iya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. يا ربنا اعترفنا بأننا انكرفنا وأننا أسرفنا لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر
رب ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سولي وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تصصب والحمد لله في البدء والتناهي اشتدي أزمة تنفرج قد ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج يغشاه أبو السرج نحن بالله بالمقرب بما عز نصرنا لا بجاه ومنصب كل من قريب وأجنب سيفنا في قولنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.